Halo Sobat Wikon Indonesia, berjumpa kembali dengan kami. Pada kali ini kami akan membagikan video tutorial mengenai komunikasi HMI Wikon menuju ke VFD Wikon dengan menggunakan RS485 Modbus RTU. Jadi kita akan mengendalikan VFD ini langsung menggunakan HMI. Dengan protokol komunikasi yang digunakan adalah Modbus RTU. Baiklah, kita langsung saja. Untuk wiring yang digunakan seperti ini. Dari HMI-nya yang kita gunakan adalah Dicom 1. Dicom 1 ini terdapat 9 buah pin. Namun yang kita gunakan hanya pin nomor 1 dan pin nomor 6. Untuk pin nomor 1 ini adalah RX Plus terhubung dengan A Plus pada RS485. Dan pin nomor 6 adalah RX Main terhubung dengan B Main di RS485. Nah, untuk di VFD Wikon ini, untuk A plusnya itu adalah S plus, dan untuk B minnya adalah S min. Jadi pin nomor 1 itu terhubung dengan S plus, dan pin nomor 6 itu terhubung dengan S min. Kemudian untuk parameter settingnya pada VFD, yang pertama adalah F0.01. F0.01 ini adalah Common Source Selection. Jadi karena kita ingin mengendalikan VFD menggunakan Modbus RTU melalui HMI, maka kita setting di nomor 2, yaitu Communication. Tandanya jika kita memilih di nomor 2 Communication, maka indikator remote LED-nya itu akan blinking. Selanjutnya setelah F0.01 adalah F0.02. F0.02 ini adalah setting main frekuensi. Di sini kita pilih yang nomor 6, yaitu communication. Selanjutnya adalah F0.05. F0.05 ini adalah maksimum output frekuensi. Jadi maksimal frekuensi yang akan dikeluarkan oleh VFD. Di sini kita setting di angka 50 Hz. Selanjutnya adalah F0.06. F0.06 ini adalah upper limit frekuensi. Jadi karena kita menyeting maksimal outputnya di angka 50 Hz, maka untuk upper limitnya kita samakan saja di nilai 50 Hz. Selanjutnya F0.07. F0.07 ini adalah lower limit frekuensi. Di sini kita setting saja di angka 0 Hz. Selanjutnya kita masuk ke parameter untuk komunikasi pada VFD-nya. Yang pertama ada FC.00. Kita geser ke bawah untuk melihat parameter FC.00-nya. Nah, di sini FC.00 adalah alamat slave untuk HMI-nya. Dan di sini untuk alamat slave-nya disetting pada slave ketiga. Selanjutnya FC.01. FC.01 ini adalah baud rate yang digunakan. Di sini kita menggunakan 9600, maka kita setting di angka 1. Selanjutnya adalah FC.02. FC.02 ini adalah data format. Data formatnya kita pilih yang 0, yaitu 8N1. Selanjutnya kita masuk ke communication address. Jadi alamat komunikasi yang kita gunakan untuk menyeting VFD yang akan kita masukkan nanti di
HMI-nya. Yang pertama di sini ada H1000 atau dalam desimalnya adalah 4096. Ini digunakan untuk menyeting frekuensi. Dan untuk rentang nilainya adalah 0 sampai 1000. Jadi karena kita tadi menyeting untuk maksimal frekuensinya di angka 50 Hz, maka bila kita mengirimkan nilai 1000 di alamat 4096, maka frekuensi yang akan tampil di VFD adalah 50 Hz. Bila kita mengirimkan nilai 500 pada address 4096, maka untuk frekuensi yang tampil di VFD adalah 25 Hz. Selanjutnya ada H2000 atau dalam desimalnya adalah 8192. Untuk H2000 di sini adalah kontrol komen. Apabila kita memasukkan nilai 1 pada H2000, maka VFD akan forward running. Kemudian untuk reverse running di sini nilainya adalah 2. Dan untuk stopnya di sini kita masukkan nilai 6. Selanjutnya untuk monitoringnya, di sini H1001 atau dalam desimalnya 4097. Ini digunakan untuk monitoring running frekuensi. Selanjutnya H1004 atau desimalnya 4100 digunakan untuk monitoring output tegangan, output voltage. Yang terakhir adalah H1005 atau 4101. Sini digunakan untuk monitoring output current arus pada VFD yang terkonek ke motor. Kemudian bila teman-teman ingin menambahkan monitoring yang lain juga bisa mengikuti alamat yang ada pada datasheet ini. Selanjutnya kita masukkan nilai address ini di HMI. Kita buka saja PI Studio. Kita pilih new project. Kemudian tipe HMI yang saya gunakan adalah IG series. Modelnya PI3070 IG. Koneksinya sesuai tadi, kita pilih di COM1. Kemudian PLC manufaktur kita pilih saja Modbus. Dan di sini Modbus RTU/Slave. Maka HMI akan bertindak sebagai master. Kita next. Finish. Nah, ini sudah masuk untuk ketampilannya, dan untuk tampilannya sudah saya buat. Nah, ini tampilannya. Sini kita pastikan lagi untuk komunikasinya. Kita klik komunikasi, kemudian setting. Nah, di sini komunikasinya COM1, RS485, device-nya Modbus RTU/Slave sudah sesuai. Kita close. Nah, di sini yang pertama untuk operasi forward running-nya. Ini saya menggunakan word suite. Nah, untuk address-nya, connection-nya kita Modbus RTU/Slave, connection-nya COM1, address tipenya itu 4. Kemudian address nomornya kita samakan dengan yang ini 8192. 8192. Oke. Kemudian untuk value-nya
Karena dia adalah forward running, maka nilainya adalah 1. Maka kita masukkan nilai 1 di value ini. Selanjutnya untuk reverse running, sama menggunakan word suite. Untuk addressnya, yang atas ini sama, outpost LTU slave, connection COM1, address tipenya 4, address nomornya juga sama 8192. Yang membedakan adalah value-nya. Untuk value pada reverse running adalah 2. Maka untuk value di sini kita setting juga di angka 2. Untuk stopnya sama word suite, address juga sama, outpost LTU slave COM1 4 8192. Kemudian value-nya kita setting di angka 6. Selanjutnya untuk monitoring yang frekuensi, alamatnya adalah 4097. Maka di sini kita masukkan nilainya, outpost LTU slave COM1 4 4097. Nah, untuk inputnya ini kita biarkan aja karena ini hanya untuk monitoring, maka tidak perlu untuk menyeting value. Selanjutnya adalah untuk monitoring tegangan, alamatnya adalah 4100. Maka di sini outpost LTU slave, koneksinya COM1, address tipenya 4, address nomornya 4100. Selanjutnya untuk monitoring arus, untuk addressnya adalah 4101. Maka di sini outpost LTU slave, connection COM1, address tipe 4, address nomornya 4101. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk set frekuensi, addressnya adalah 4096. Nah, di sini untuk setting frekuensinya saya setting melalui lokal HMI. Jadi di sini di HDW0 nanti akan digunakan setting nilai 1 sampai 50. Kemudian nilai HDW0 ini yang 1 sampai 50 akan dikali dengan 200 agar nilainya bisa sampai ke 1000 menggunakan script. Jadi di sini kita setting di HDW0. Jadi HMI local address HDW ini addressnya 0. Untuk scriptnya di sini kita klik script, saya menggunakan background script. Untuk timingnya intervalnya 1. Nah, di sini. Jadi di sini untuk scriptnya yang pertama ini untuk variabelnya dim spasi A, spasi B, spasi C. A sama dengan as integer dalam kurung @w_hdw0. Jadi nilai A itu sama dengan nilai HDW0. Jadi cara mudahnya, bila nilai HDW0 ini kita setting di angka 20, maka nilai A akan sama yaitu 20. Kemudian B sama dengan 200. Jadi nilai B itu adalah 200. Kenapa di sini 200? Karena rentang untuk satu frekuensinya di alamat 1000 adalah 0 sampai 1000. Maka bila
di alamat HDW0 saya setting 50, untuk menghasilkan nilai 1000 maka harus dikali dengan 200. Kemudian C sama dengan A kali B. Jadi untuk aritmatikanya ada di sini. Nilai A yaitu nilai dari HDW0 dikali dengan nilai B yaitu 200. Kemudian yang terakhir add W underscore 4096 sama dengan C. Jadi nilai hasil perkalian ini di C akan ditampilkan di alamat 4096. Seperti itu. Kemudian untuk desainnya kita compile dan kita download. Setelah di download kita coba untuk tes komunikasinya. Untuk frekuensi kita setting di angka 50 Hz. Kemudian kita coba forward running, kita tekan yang CW, motor putar ke kanan, monitoringnya akan naik ke setting frekuensi. Kita coba turunkan nilainya menjadi 30. Coba kita stop. Kemudian kita ganti ke angka 20 Hz. Setelah itu kita coba reverse running. Kita naikkan menjadi 40 Hz. Stop. Jadi secara fungsi untuk R485 Modbus LTO dari HMI ke VFD sudah berhasil. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.